Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Pada kesempatan ini, di video ini kita akan membahas terkait dengan paradigma penelitian kualitatif. Terdapat 4 paradigma utama yang akan kita bahas pada video ini, yaitu paradigma postpositivisme, paradigma intrapretisme, paradigma kritikal, dan paradigma postmodern atau poststruktural. Setiap paradigma ini memiliki 4 dasar yang berbeda, yaitu kita lihat dari elemen epistemologi, teori metodologi, perspektif teoritis, dan metode. Jadi dalam dunia penelitian, paradigma kualitatif itu memberikan kerangka kerja yang kaya untuk memahami kompleksitas fenomena sosial. Jadi paradigma ini tidak hanya berfokus pada data kuantitatif, tetapi juga pada makna pengalaman dan konteks. Untuk selanjutnya kita akan bahas satu persatu terkait dengan 4 paradigma utama ini. Yang pertama adalah paradigma postpositivisme. Paradigma penelitian postpositivisme muncul sebagai jawaban atas kritik yang ditujukan kepada positivisme, terutama dalam konteks penelitian sosial dan pendidikan. Positivisme yang menekankan pada fakta-fakta yang dapat diukur dan diuji, dihadapkan pada tantangan ketika mencoba menjelaskan fenomena sosial yang kompleks. Postpositivisme mempertahankan beberapa prinsip dari positivisme, tetapi juga mengakui bahwa pengetahuan kita tentang realitas bersifat tidak sempurna dan probabilistik. Ini adalah langkah penting dalam cara kita memahami dan mengeksplorasi dunia sosial yang penuh dengan nuansa dan variabel yang saling berinteraksi. Dalam makalah ini kita akan membahas 4 elemen dasar paradigma penelitian postpositivisme yang mencakup epistemologi, teori, metodologi, dan perspektif teoritis. Keempat elemen ini saling terkait dan beberapa landasan untuk metode yang digunakan dalam penelitian postpositivisme. Dengan memahami elemen-elemen ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi dan mengaplikasikan paradigma ini dalam konteks penelitian yang lebih luas. Dengan pendekatan ini, kita berusaha untuk mendekati pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana penelitian kualitatif positivisme dapat memberikan wawasan berharga dalam bidang pendidikan dan sosial. Mari kita mulai dengan menjelajahi epistemologi dalam paradigma ini. Epistemologi dalam paradigma postpositivisme memiliki karakteristik yang unik dan penting untuk dipahami. Pertama, realisme kritis mengakui bahwa ada realitas objektif, tetapi pengetahuan kita tentang realitas tersebut tidak pernah sempurna. Ini berarti bahwa kita harus selalu bersifat kritis terhadap apa yang kita ketahui dan terbuka terhadap kemungkinan bahwa pengetahuan kita dapat berubah seiring waktu. Selanjutnya, objektivitas yang dimodifikasi menunjukkan bahwa meskipun kita berusaha untuk bersikap objektif, kita tidak dapat sepenuhnya bebas dari bias. Peneliti adalah bagian dari konteks sosial yang mereka teliti, dan hal ini dapat mempengaruhi hasil penelitian. Falibilisme menekankan bahwa semua klaim pengetahuan harus diuji dan dapat salah, sehingga penting untuk terus-menerus merevisi pemahaman kita. Terakhir, triangulasi adalah metode yang digunakan untuk meningkatkan validitas temuan dengan menggunakan berbagai metode dan sumber data. Ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang fenomena yang diteliti. Dengan memahami epistemologi paradigma postpositivisme, kita dapat lebih baik menghargai kompleksitas penelitian sosial dan pendidikan. Selanjutnya, teori dalam paradigma postpositivisme. Teori dalam paradigma postpositivisme juga memiliki karakteristik yang membedakannya dari pendekatan lain. Pendekatan deduktif dan induktif digunakan secara bersamaan dalam pengembangan teori. Ini berarti bahwa peneliti tidak hanya menguji teori yang ada, tetapi juga membangun teori baru berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian falsifikasi adalah
prinsip penting yang menyatakan bahwa teori harus dapat diuji dan berpotensi dibantah. Ini adalah cara untuk memastikan bahwa teori tetap relevan dan dapat diterima dalam konteks yang lebih luas. Selain itu, pospositivisme mengakui bahwa hukum dan teori bersifat probabilistik, bukan deterministik. Ini berarti bahwa kita harus mempertimbangkan kemungkinan variasi dan ketidakpastian dalam hasil penelitian. Terakhir, konteks sosial dan histori sangat penting dalam pengembangan dan aplikasi teori. Tanpa memperhatikan konteks, kita mungkin kehilangan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana teori berfungsi dalam praktik. Dengan mempertimbangkan karakteristik ini, kita dapat lebih memahami bagaimana teori dalam penelitian postpositivisme dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang fenomena sosial, salah satunya di fenomena-fenomena di bidang pendidikan. Selanjutnya, metodologi dalam paradigma postpositivisme. Metodologi dalam paradigma postpositivisme mencakup pendekatan yang beragam dan fleksibel. Salah satu ciri penting adalah pluralisme metodologis yang mengacu pada penggunaan berbagai metode baik kuantitatif maupun kualitatif. Ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Kemudian desain penelitian yang ketat, meskipun penting, harus diimbangi dengan pengakuan terhadap keterbatasan dalam setting sosial. Ini menunjukkan bahwa peneliti harus selalu waspada terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Kemudian analisis data yang kompleks juga menjadi bagian integral dari metodologi postpositivisme. Peneliti sering menggunakan teknik statistik yang canggih dan analisis kualitatif yang mendalam untuk menangkap nuansa dari data yang dikumpulkan. Pendekatan berbasis bukti sangat ditekankan dalam pengambilan keputusan, yang berarti bahwa peneliti harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat. Dengan pendekatan ini, kita dapat memastikan bahwa temuan penelitian memiliki relevansi dan aplikasi praktis yang lebih luas. Dengan memahami metodologi ini, kita dapat lebih baik mengevaluasi dan menerapkan penelitian dalam konteks sosial maupun pendidikan. Selanjutnya adalah perspektif teoritis dalam paradigma postpositivisme. Perspektif teoritis dalam paradigma postpositivisme didasarkan pada asumsi bahwa realitas bersifat kompleks dan berlapis. Ini berarti bahwa kita tidak dapat sepenuhnya memahami fenomena sosial hanya melalui satu pendekatan atau metode. Oleh karena itu, penting untuk mengakui bahwa penelitian harus mempertimbangkan berbagai dimensi dan faktor untuk mempengaruhi realitas sosial. Tujuan ilmu pengetahuan dalam pandangan ini adalah untuk terus mendekati kebenaran, meskipun kebenaran absolut mungkin tidak dapat dicapai. Nilai-nilai peneliti juga mempengaruhi penelitian. Meskipun kita berusaha untuk meminimalkan bias, penting untuk menyadari bahwa latar belakang dan perspektif pribadi peneliti dapat mempengaruhi proses penelitian. Metode ilmiah tetap penting dalam penelitian postpositivisme, tetapi pendekatan ini juga membuka ruang untuk metode alternatif memberikan wawasan tambahan. Dengan memahami perspektif teoritis ini, kita dapat lebih baik mengetahui penelitian dapat dilakukan dengan cara yang lebih inklusif dan eksklusif. Dengan demikian, perspektif teoritis ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami kompleksitas penelitian sosial maupun pendidikan. Dalam praktiknya, paradigma postpositivisme menggunakan berbagai metode penelitian untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena sosial. Eksperimen terkontrol dan kuasi eksperimen tetap menjadi pilihan, tetapi dengan pemahaman yang lebih baik tentang keterbatasan dalam setting sosial. Survei dan kuesioner digunakan untuk kesadaran akan potensi bias dan keterbatasan yang mungkin timbul. Metode campuran menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif
semakin populer karena dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Kemudian analisis statistik lanjutan seperti SEM atau pemodelan persamaan struktural juga digunakan untuk menangkap hubungan yang kompleks antara variabel. Selain itu, metode kualitatif diintegrasikan untuk memperdalam pemahaman dan kontekstualisasi temuan kualitatif. Dengan menggunakan berbagai metode ini, peneliti dapat menghasilkan temuan yang lebih kaya dan relevan dalam konteks sosial. Dengan demikian, metode yang digunakan dalam penelitian pospositivisme mencerminkan komitmen untuk memahami kompleksitas realitas sosial dan memberikan kontribusi yang berarti bagi bidang penelitian sosial dan pendidikan. Sebagai kesimpulan bahwa paradigma pospositivisme menawarkan pendekatan yang lebih nuansa dan reflektif terhadap penelitian dibandingkan dengan positivisme klasik, dengan mempertahankan komitmen terhadap objektivitas dan metode ilmiah sambil mengakui kompleksitas realitas sosial dan keterbatasan pengetahuan manusia. Pospositivisme memberikan kerangka kerja yang berguna untuk penelitian dalam bidang pendidikan maupun dalam bidang evaluasi.